Ibu adalah ciptaan terindah karena di dunia yang egois ini dia adalah satu-satunya yang selalu ingin melihatmu bahagia. Dan ingat, sehebat apapun Anda saat ini, tanpa seorang ibu, Anda tidak akan pernah ada. Let's talk about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mengundang seorang ibu bagi masyarakat Magetan selama 10 tahun terakhir. Beliau adalah seorang ibu bupati mendampingi Bapak Bupati Bapak Sumantri, dan 5 tahun terakhir beliau menjabat sebagai wakil bupati. Beliau adalah ibu yang luar biasa. Selamat datang Ibu Wakil Bupati Magetan, Ibunda Nani Endang Rusminiarti di podcast On Air Radio Rasi. Sehat Bun nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Semangat Bun nggih. Semangat. Dan hari ini kegiatannya saya lihat sebelumnya padat banget Bun nggih. Terima kasih Bun sudah menyempatkan datang ke Rasi FM ini Bun. Oke. Ini kehormatan buat kami semua ini Bun. Bun, jenengan mendampingi Bapak Sumantri menjabat bupati selama 2 periode Bun nggih. Kemudian lanjut lagi dengan terjun langsung di birokrasi menjadi wakil bupati Bun. Betul. Nah, selama 5 tahun Bun, beban tugasnya itu yang berat yang mana Bun di antara keduanya ini Bun? Gini Mas, kalau menurut saya sebagai pendamping Bapak Sumantri sebagai bupati dan saya sekarang sebagai wakil bupati, itu saya kira semuanya sama saja, hanya tanggung jawabnya yang berbeda. Semua pekerjaan itu kalau dijalankan dengan tulus, ikhlas, itu tidak terasa berat. Meskipun memang sebelumnya berat Bun. Tapi beda memang dengan kalau mendampingi Bapak kan sebagai ketua tim penggerak PKK, terus dengan sebagai wakil bupati ini kan sudah jabatan politis ya Mas ya, jadi agak berat memang ya. Tapi kalau dengan ikhlas dijalani dengan senang hati itu terasa ringan. Bun, saya flashback ke masa mendampingi Bapak Sumantri dulu Bun, menjabat 2 periode. Bisa cerita sedikit Bun terkait menjabat sebagai ketua PKK Magetan ya. Karena waktu sebagai ketua PKK gitu. Ini Magetan menyabet juara pertama pelaksanaan terbaik pemanfaatan lahan pekarangan pada tahun 2012. Betul. Ini apa Bun yang dilakukan jenengan gitu waktu itu? Sehingga membawa Magetan tingkat nasional kayak gitu. Oh gitu. Gini, kalau tim penggerak PKK itu organisasinya memang berjenjang ya. Mulai dari tingkat dasawisma, desa, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat pusat. Lah, itu setiap tahun PKK itu mengadakan Monep. Monep itu kalau tingkat kabupaten yang di Monep adalah tingkat kecamatan, tapi yang di bawahnya ya tingkat di bawahnya ke atasnya. Kalau tingkat kabupaten yang di Monep kan tingkat kecamatan. Itu setiap tahun kita mengadakan Monep seperti itu dari 10 program pokok PKK. Nah, kebetulan Kabupaten Magetan itu kan mengirim ke tingkat provinsi. Terus Kabupaten Magetan apa? Karena permintaan dari tingkat provinsi harus ada penonjolan. Dari Magetan yang dikirim adalah yang ditonjolkan di samping dari 10 programnya yang ditonjolkan adalah yang pojok 3 yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Dan dikirim ke tingkat provinsi, terus administrasi dinilai di tingkat provinsi, ternyata Kabupaten Magetan masuk nominasi untuk di Monep tingkat provinsi. Yang di Monep ya yang pemanfaatan lahan pekarangan itu setelah di Monep dari tingkat provinsi, ternyata Kabupaten Magetan bisa masuk menjadi juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Akhirnya kan berjenjang, terus dikirim ke tingkat pusat. Lah, tingkat pusat turun ke bawah Monep ke tingkat Kabupaten Magetan. Ternyata Magetan juga mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional untuk pemanfaatan lahan pekarangan itu. Bun, kalau pemanfaatan lahan pekarangan itu sebetulnya untuk apa? Mungkin tanaman obat atau mungkin ada pemanfaatan untuk peternak ikan atau ayam atau apa gitu Bun? Ya, pemanfaatan lahan pekarangan itu juga ada harus ditanami toga, sayur-sayuran, juga ada kolamnya. Jadi pemenuhan gizi keluarga. Jadi kalau bisa setiap keluarga itu di halamannya itu sudah ada toganya, sudah ada tanaman sayurannya, sudah ada lauknya hewani, jadi ada kolamnya untuk ikan gitu. Artinya sebetulnya untuk apa ya, ketahanan pangan itu sudah dilaksanakan di Magetan sudah 2012 gitu Bun ya? Iya.
Artinya kalau masyarakat udah terbiasa dong dengan ketahanan. Iya, apalagi PKK itu mempunyai organisasi sampai grassroots, sampai ke dasawisma. Jadi untuk pemantauan perkara ini kalau lewat PKK ini sudah dipahami sejak dulu, Mas. Ini kalau jaringan masih jalan itu pun, meskipun mungkin jabatannya jenengan adalah sebagai wakil bupati gitu dengan teman-teman yang PKK sampai tingkat grassroots kayak gitu. Iya, masih tetap berjalan, ya masih. Kan masih terus berlanjut PKK-nya ini. Iya. Bun, jenengan kan juga meskipun sebagai wakil bupati, jenengan juga ini informasi yang kita kumpulkan itu, jenengan tidak meninggalkan peran sebagai ibu gitu nah. Ibu sebagai keluarga. Ya jelas enggak tuh. Maksudnya kan gini Bun. Jadi masih tetap memasak, tetap merawat untuk ada waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk bapak dan sebagainya. Nah ini apa sih Bun tipsnya agar bisa mungkin ya kita tetap bisa berkarir gitu. Nah kita cuma nggak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu. Nah ini apa Bun tipsnya Bun? Ya, kita harus pandai-pandai memanage waktu ya Mas ya, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk keluarga. Oleh sebab itu saya manfaatkan waktu makan malam itu kita harus bisa makan bareng. Nah dalam meja makan itu nanti bisa kita diskusikan permasalahan apa yang mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam keluarga tersebut, mungkin bapak, anak, mungkin ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, perlu pemecahan itu kita bahas pada waktu makan malam itu Mas. Artinya kalau makan malam memang harus kumpul gitu Bun? Iya, diusahakan harus bisa kumpul. Ya kadang-kadang tidak setiap hari, kadang-kadang kan ada kesibukan masing-masing. Tapi seminggu 2 kali itu pasti saya jadwalkan untuk bisa berkumpul gitu. Kalau saya makanya mencar-mencar gitu. Nah ya makanya ini saya jadwalkan minimal harus bisa 2 kali dalam seminggu gitu Mas. Dan no gadget ya, biasanya makan sambil main gadget anak saya dan sebagainya. Kita suka kacau makan sendiri gitu. Ini penting ya Bun, artinya acara atau kegiatan makan malam ini bisa sebagai ajang curhat. Anak kepada bapak tuh anak kepada ibu atau sebaliknya gitu. Iya ya karena kita bisa kumpulnya kan waktu malam gitu Mas. Kalau siang kan sibuk di pekerjaannya masing-masing. Nah, ini kita usahakan waktu makan malam itu kita bisa berkumpul. Nah ini perlu dicatat ini untuk pemirsa tayangan ini. Namanya makan malam itu penting. Ini karena mungkin waktunya nggak banyak ya. Tetapi ini adalah ajang untuk selain menikmati menu, kita juga bisa menyambung rasa gitu Bun ya. Betul. Jadi jangan, saya sendiri juga agak kesulitan untuk bisa kumpul makan bareng itu, makanya udah pencar-pencar meskipun satu rumah gitu. Nah, makanya jadwalkan Mas, usahakan seminggu 1 kali apa 2 kali itu bisa berkumpul gitu. Siap. Sambil kita ngobrol keluhan anaknya apa gitu Bun ya. Betul. Masa keluhan anaknya komunikasi lewat HP gitu. Enggak afdol gitu Bun. Bun, kalau untuk menu biasanya keluarga biasanya masak apa sih Bun? Menu yang menu favoritnya keluarga gitu. Kalau menu favorit keluarga itu masakan Jawa Mas, paling sayur asem. Oh gitu ya. Iya. Tempe goreng itu. Wah itu enak Bun kalau sayur asem. Tempe gorengnya masuk di kuahnya. Iya. Terus sambalnya sambal tomat. Itu sudah nikmat sekali. Saya belum makan. Lapar ya Mas ya. Karena saya membayangkan biasanya saya sambalnya sambal terasi itu Bun, yang pedes kayak gitu, dicampur. Tomat itu kan juga ada terasinya Mas, sambal tomat itu. Nah, itu yang pedes kayak gitu. Kadang saya campuri teri gitu. Nggih. Sambal tomat saya kasih teri. Nikmatnya kalau udah sampai keringetan. Tapi masak sendiri atau gimana Bun? Masak sendiri ya, tapi dibantu oleh asisten rumah tangga tapi nyiapkan tapi saya yang masak gitu. Bapak juga suka gitu Bun, artinya lauk atau menu sederhana kayak itu? Iya, tempe, Bapak memang itu kesukaan Bapak, favoritnya Bapak sayur asem, sayur bening itu. Kalau Bapak sambalnya sambal pelelek kadang. Nah itu sambal pelelek yang paling enak itu Bun. Sampai keringetan. Tapi sederhana banget sih Bun, memang menunya favoritnya Bapak gitu. Sederhana banget. Sambal pelelek apa sambal bawang Mas?
Ya, kalau beri dua-duanya. nama. Ya sambal bawang itu loh. Iya, ada bawangnya, ada Tapi pedes banget gitu. Sambal bawang. Siap Bun. Bun, apa ya, dengan kemudahan saat ini gitu Bun ya. Kita ini kan zaman teknologi semua dipermudah loh Bun. Ya enggak, terutama perempuan itu. Sekarang belanja tinggal pencet HP, udah datang sendiri kita pilih gitu. Sekarang mau masak kan dulu mungkin pakai mesusi, pakai ini. Sekarang kan tinggal kasih masuk air, kasih beras, udah. Klek. Gitu. Nah, Bun, kalau menanggapi fenomena kayak gini apa sih yang harusnya ini kemudahan gitu. Tetapi kadang membuat ibu atau para perempuan itu malah jadi lupa. Banyak kan dengan kemudahan mereka menyampingkan gitu. Nah, mereka mungkin lebih asik dengan gadget, mungkin dengan teman arisan. Kadang malah kemudahan ini dimanfaatkan untuk tidak lebih berkualitas lagi untuk mengurus anak dan suami gitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh mungkin perempuan wanita dengan kemudahan itu gitu Bun? Gini, memang zamannya sudah zaman digitalisasi ya Mas ya. Tapi saya memanfaatkannya misalnya untuk kalau masalah makanan gitu Mas. Sekarang kan gampang kita lewat online gitu. Tapi saya hanya kadang-kadang mungkin kalau tidak ada waktu untuk memasak. Tapi kalau masih bisa untuk mengerjakan, saya harus masak sendiri Mas. Jadi tidak terus jaga nih lewat online. Begitu juga laundry. Laundry sekarang kan juga gampang lewat online, lewat digital. Yang saya laundrykan itu yang berat-berat Mas. Tapi untuk pakaian-pakaian itu harus tetap dicuci sendiri. Jadi yang kita masukkan laundry itu yang berat-berat saja. Artinya kalau masakan ibu sendiri itu beda loh Bun. Yang kita rasakan itu beda banget gitu. Juga termasuk mungkin kalau kita lewat online mungkin enak tapi kan karena banyakan bumbu masak, micin itu ya. Padahal itu kan nggak bagus untuk kesehatan. Kalau masak sendiri kita kan bisa. Rasa kasih sayangnya ada Bun kalau masak sendiri. biasanya nggak pernah nambah karena kalau yang masak ibunya. Tapi mungkin boleh lah Bun ya kita menikmati menu-menu mungkin yang ala Korea yang biasanya di COD langsung cuma sekali-sekali aja kali Bun ya. Sekali-sekali aja. Sambil memandang mungkin sekali-sekali ngafi kan nggak apa-apa Bun ya. Mencari suasana yang lain itu. Sekali ya kadang-kadang kita keluar bareng-bareng gitu. Bun, saya lihat kan dari daftar aja tadi udah kayaknya sampai malam itu kegiatannya penuh banget dari pagi sampai malam gitu Nah, ini kalau saya lihat sering ketemu dengan jenengan liputan itu jenengan seger terus gitu. Nah, ini apa sih bentuknya untuk menjaga kesegaran, kebugaran agar aktivitas nggak terganggu kayak gitu Bun? Saya Mas vitamin, konsumsi vitamin. Vitamin. Kadang saya juga jamu buat sendiri, apa itu jahe, terus daun salam, serai itu kita rebus, kadang terus kita kasih kunir gitu. Kunyit ya. Madu Bun? Madu itu nanti dicampurkan gitu terus kita minum gitu. Kalau olahraga Bun mungkin sering atau gimana? Olahraga saya paling hanya sepeda statis Mas. Gitu, kalau juga bersih-bersih di rumah kita kan juga sudah olahraga gitu. Saya nyapu sendiri biasa nyapu gitu ya. Jadi artinya nggak perlu mahal dong. Nggak perlu mahal ke fitness atau apa gitu di rumah juga kan gitu Bun. Enggak di rumah aja saya olahraganya jadi enggak fitness, enggak senam juga enggak. Akan gemuk. Yang penting kan sehat. Yang penting sehat ini yang susah karena untuk menjaga kebugaran kesehatan kan memang harus berkeringat gitu Bun. Ya meskipun kayaknya pekerjaan di rumah juga bisa membuat kita berkeringat gitu Bun. Betul Mas. Saya nanti nyontoh itu Bun. Saya sendiri yang nyapu nanti Bun. Sambil ngomong cucu gitu, katakan cucu lari sana, lari sini. Kita kan juga ngawasi itu kan sudah jalan-jalan. Kan harus ngejar juga. Tapi segala sesuatu kalau dinikmati dengan senang itu jadi olahraga Bun. Betul. Cucu berapa sih Bun? Banyak.
Banyak itu berapa? Malu aku. Yang pasti anak 4 Bun nggih. Anak saya 4, cucu saya 7. 7 nggih. Waduh, kalau ngumpul jadi satu rumahnya ramai itu. Kalau anak semuanya udah ini Bun ya, sudah lulus kuliah kerja. Sudah kerja semua gitu. Nah, ini jadi apa? Bisa bilang jadi panutan gitu kan. Anak 4 juga berhasil semua gitu. Tapi tetap aktif gitu ya. Meskipun pekerjaan juga menumpuk banget loh Ibu nih. Gitu, dari pagi sampai jam sekarang pun masih ada pekerjaan, ada kegiatan gitu. Nanti malam nyambung lagi Bun ya. Iya, nanti ada kegiatan bagus dia, terus dilanjutkan ada wayang kulit nanti di Mas Pati. Artinya sampai malam gitu kegiatan. Iya. Bun, saya kembali ke sekolah dong. Sekolah kan yang saya baca kan di SPG gitu. Memang cita-cita dari awal jadi guru. Iya. Sekolah di SPG itu kan tetapnya mesti guru tuh Mas. SPG itu kan sekolah pendidikan guru. Otomatis itu kalau keluar kan jadi guru. Tapi kan enggak jadi wakil, kan bisa jadi wakil bupati gitu. Itu mungkin sudah garis dari atas Mas. Kan saya memang jadi guru, sungguh jadi guru. Jadi saya diangkat jadi guru setelah lulus SPG. 79 saya diangkat guru tahun 80. Terus saya ngajar jadi mulai 80 sampai 2016. Ngajarnya di mana Bun? Saya ngajarnya alhamdulillah saya itu enggak pindah-pindah. Jadi mulai diangkat sampai saya mengajukan Purnadini nggih 2016 itu di SDN Kraton 6 Lanut Iswahyudi. Jadi di dalam komplek di gitu. Dalam komplek Lanut Iswahyudi itu. Siap, okay. Nah ini buat Anda yang alumni SDN mana Bun? Kraton 6. Ya. SDN Kraton 6 ini ibu guru jenengan. Beliau ternyata meskipun cita-citanya jadi guru tetapi sekarang jadi wakil bupati. Keren guru jenengan itu semuanya. Mau tetap semangat Bun ya. Bun memang artinya di Kraton itu SD atau SD. Gitu. Saya guru SD. Sampai purna tugas tetap di situ Bun? Iya. Sampai mengajukan Purnadini. Tentunya saya purnanya kan awal 2020 ya. Tapi saya mengajukan dini 2016. Karena mempersiapkan yang tanggung jawab lebih besar lagi. Gitu. Iya. Tapi apa sih Bun kenapa cita-cita menjadi guru gitu dulu? Karena memang di keluarga saya itu banyak yang jadi guru Mas. Jadi mungkin termotivasi dari lingkungan keluarga gitu. Jadi banyak yang guru memang keluarga saya. Waduh, meskipun orang tua saya sendiri adalah seorang petani. Bapak ibu saya seorang petani tapi saudara-saudara itu banyak yang menjadi guru. Saya yakin kalau jenengan pasti gurunya guru sabar banget ya. Lihat Giston itu sabar banget. Mungkin ada siswa yang paling nakal ngapain Bun dulu? Kenapa? Siswa yang paling nakal sih jenengan ngapain anak-anak itu nakalnya di zaman dulu gitu, yang paling nakal gitu. Enggak ada lah, enggak ada. Murid-murid saya itu banyak yang sukses menjadi karbol, banyak yang menjadi karbol. Karena itu AAU. Oh, Karena kebanyakan memang kan murid saya itu anak kolong situ. Anak kolong di Lanut Iswahyudi. Banyak yang sukses menjadi AAU Angkatan Udara itu. Karbol. Kenapa saya bilang sabar? Saya yakin deh anak didiknya yang nakal pun bakal enggak ada yang nakal itu pasti. Gitu. Karena sifat keibuannya keluar banget itu. Bun, saya ke ini dong Bun ke selaku wakil bupati Magetan ya Bun. Menjabat 2018 Bun ya. Kita 2019 kena Covid gitu Bun. Artinya ini cobaan yang di Indonesia juga berat banget gitu Bun ya. Apalagi untuk Magetan gitu nah. Kita tahu kemarin semua anggaran juga banyak yang diarahkan ke penanganan COVID-19 dan sebagainya. Bahkan jenengan sendiri juga sempat kena Bun untuk COVID itu Bun. Iya. Itu bisa cerita sedikit dong Bun. Itu kapan kenanya terus seperti apa sih ya? Gitu. Gini, itu seingat saya waktu ada penyerahan hewan kurban ya Mas ya. Hewan kurban tahun 2021. Itu saya masih ikut menyerahkan
hewan korban itu. Terus setelah sampai di rumah, saya itu agak greges, terus batuk-batuk. Saya kira ya biasalah gitu. Tapi kan waktu itu memang anunya COVID ya Mas ya. Terus anak saya itu, Mama itu kok batuk toh? Akhirnya di swab aja. Akhirnya anak saya berinisiatif, saya di swab. Ternyata hasil swabnya saya itu positif. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit. Terus setelah saya di rumah sakit, bapak itu ternyata juga batuk-batuk. Akhirnya di swab. Ternyata bapak juga positif. Akhirnya bapak juga masuk. Akhirnya satu ruangan itu saya sama bapak. Satu ruangan diisolasi di ruang Bima apa itu saya lupa. Terus yang nungguin kan anak saya yang kecil. Boleh ditungguin. Ternyata anak saya yang kecil itu juga akhirnya positif juga. Jadi satu ruangan ini 3 orang itu positif semua. Itu sebegitu besarnya cinta Bapak kan jenengan itu. Karena jenengan sakit ikut sakit. Apa sih yang dirasakan waktu dinyatakan positif itu? Kalau batuk itu seperti apa? Sebetulnya saya itu ya sebatuk seperti flu biasa Mas, tapi setelah di rongsen ya itu kan ada flagnya itu yang jadi yang nggak terasa sebetulnya kalau menurut saya ya cuman batuk-batuk. Kalau saya nggak sampai sesek itu enggak, tapi setelah di rongsen ada flagnya. Itu kalau pengobatan sampai berapa lama perawatan kemarin Bu? Saya di rumah sakit kemarin sampai seminggu. 10 hari kan? 10 hari. Ya. Itu yang paling berat waktu selama 10 hari apa sih Bun? Yang dirasakan paling berat gitu untuk menjalani perawatan kayak gitu? Ya kejenuhan Mas. Karena setelah dimasukkan isolasi itu sudah berkurang. Tapi kan lama terus enggak boleh dijenguk. Ya. Terisolasi jadi kan kalau ngirim makanan aja dari luar baru diambil gitu kan tersiksa banget gitu. Yang tapi kan best time kejenuhan. Tapi kan best time dengan Bapak. Ya akhirnya kan ada Bapak itu ada teman ngobrolnya, ada anak gitu. Anak saya kan juga positif. Jadi akhirnya satu kamar 3 orang. Gitu. Nah, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Bun, kalau pesan jenengan terhadap masyarakat gitu ya terkait kita pernah terdampak COVID itu apa Bun? Untuk masyarakat mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi pemahaman dan sebagainya untuk bagaimana kita menjaga kesehatan agar tidak terkena COVID gitu. Ya, perlu kita ketahui bersama waktu COVID itu misalnya hari ini masuk besoknya meninggal. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kita kematian itu tidak tahu kita. Oleh sebab itu mengingatkan kepada kita semua. Jadi kita ini harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang yang mempunyai yang memiliki kita ini. Jadi kapan kita diambilkan enggak tahu kan ini masuk rumah sakit besok meninggal. Oleh sebab itu ingatkan kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan iman dan takwa kita. Yang kedua untuk mengingatkan kita tentang kesehatan. Dengan adanya pandemi akhirnya kita menyadari bahwa kesehatan dan kebersihan itu sangat penting. Kan waktu itu kan harus cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, berolahraga. Ya, itu mengingatkan kita. Jadi pentingnya kesehatan dan kebersihan itu. Dan sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Makanya contoh, Bunda, olahraga. Kerjaan rumah itu jadikan olahraga gitu loh. Bukan nyuci di laundry gitu. Masak cuma di COD gitu ya. Artinya kalau dikerjakan dengan senang itu bisa menjadi sebuah olahraga juga gitu. Betul Mas. Kan yang pasti juga harus positive thinking Bun. Bun, mohon maaf kalau ini kan tanggal 23 September nanti masa jabatan jenengan dengan Bapak Bupati juga berakhir Bun. Iya. Nah, Bun selama menjabat itu hal yang paling berkesan bagi Anda itu nopo selama menjabat wakil bupati? Ada pengalaman nggak Bu yang nggak bisa dilupakan selama menjabat wakil bupati? Nggak bisa dilupakan. Kan saya sebagai wakil bupati
Yang sangat mengesankan itu Pak Bupati itu sangat menginspirasi kepada saya. Jadi beliau itu wawasannya memang jauh ke depan. Terus yang kedua yang sangat mengesankan, kalau ada acara Pak Bupati memang orangnya tinggi, saya kan pendek. Jadi kalau Pak Bupati jalan 1 langkah, saya harus sudah 5 langkah. Itu yang sangat terkesan. Jadi saya harus bisa menyesuaikan. Kalau Pak Bupati saya harus cepat-cepat gitu. Misalnya ada acara jalan bareng-bareng gitu, kita harus cepat karena ngejar langkahnya. Karena Pak Bupati 1 langkah, saya bisa 5 langkah. Dan nggak ditunggu. Padahal kan acara nanti kan masuknya bareng. Tapi sehebat apapun Bupati Bun, tanpa wakil bupati yang hebat juga nggak akan hebat. Tapi saya yakin jenengan adalah wakil bupati yang terhebat di Kabupaten Magetan karena berhasil mendampingi Bapak Bupati yang bilang idenya itu out of the box. Kemarin kan beliau juga kita undang ke sini untuk kita ngobrol terkait ide-idenya yang out of the box semua. Kita nggak ngemikir gitu loh, idenya itu apa gitu. Ternyata justru ide beliau lah yang bisa menyelamatkan, bisa menolong kita di tengah anggaran yang minim. Ternyata ada orang yang membantu untuk membangun Kabupaten Magetan. Kan beliau juga anggaran kita kecil, tapi otak kita tidak boleh kecil. Boleh kecil tapi otak nggak boleh kecil. Anggaran boleh kecil tapi otak kita nggak boleh kecil. Bun, kalau ini terakhir Bun ya, karena Ibu ini sangat padat sekali acaranya, dan acara talk show ini yang ternyata nggak bisa boleh lama-lama. Padahal saya pengen banget banyak ngobrol dengan jenengan. Bun, tanggal 24 nanti ya. Nah, ini apa yang akan jenengan lakukan dari perencanaan ini, Bun? Ya, karena sudah selesai tugas kita sebagai wakil bupati, ya kita kembali ke warga masyarakat, kita pulang kampung ke Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, bergabung dengan masyarakat, dan mudah-mudahan saya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, Mas. Apa yang dilakukan, Bun, tanggal 24 dengan anak cucu, atau mungkin ada pleasure kemana atau kemana gitu? Belum terpikir. Belum ada perencanaan. Bun, kalau liburan kemana Bun biasanya paling disukai, favorit? Keluarga dan jenengan gitu. Paling enggak jauh-jauh Mas, paling keluar bersama, makan bersama gitu aja. Enggak jauh-jauh lah. Mungkin makanya ke Sarangan atau kemana? Jadi dekat-dekat aja, pokoknya ya di sekitar Magetan. Uangnya biar beredar di Magetan. Nah, ini apa ya, bisa bilang keputusan bijak gitu Bun. Ya, Bun, terima kasih banyak Bun. Ya Mas, sama-sama. Terima kasih Mas banyak yang masih sudah memimpin Magetan dengan saya yakin banyak perjalanan dan perjalanan waktu yang ada di Magetan, dan yang pasti selama 5 tahun terakhir Magetan luar biasa menurut saya, karena idenya juga luar biasa karena dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa, Bapak Bupati dan Wakil Bupati seperti jenengan. Terima kasih sekali, dan saya yakin setelah tanggal 24 Bun, Anda akan menemui kesuksesan Bun. Amin. Demikian perbincangan kita dengan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Magetan, Ibu Nani Indang Rusminiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.